kita ketemu di talk show Solusi SDM. Sehat-sehat semuanya ya, meskipun saya juga agak kurang sehat ini, tapi moga-moga nggak nular. Semangat lah Mas. Semangat. Oh semangat. Jaga jarak Bu Novi. Supaya nggak nular aja, bukan karena apa-apa. Sudah ini soalnya. Oh iya. Nah, sudah ada takdirnya. Nggak apa-apa diisolasi. Apalagi Mbak Urinya juga baru sembuh ya. Dan hari ini kita ketemu lagi di talk show Solusi SDM. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah baik Mas. Sehat Adi. ya? Ya sehat. Ini hadir dan tidak terlambat ya. Hadir. Oh iya. Kalau tidak terlambat memang harus disebarluaskan Iya. supaya orang tahu gitu ya. Supaya orang tahu gitu. Oke, kemudian saya juga menyapa narasumber tamu kita Mbak Uri Handayani SHMKN, Head of Human Resources Development PT Griyo Mapan Santoso. Bukan Sentosa ya, Bukan. Santoso. Sentosa itu proyeknya kita yang lama yang di Tropodo itu Pak. Nah, ya itu. Sekarang kita ganti PT namanya PT Griyo Mapan Santoso. Iya, dulu saya taunya Sentosa, ya, iya, tulisannya Sentosa ya. Iya, Sentosa, Yang di betul. itunya ya. Iya. Griyo Mapan ini Iya. penuh kenangan buat saya Oh iya ya. Pertama kali bisa beli rumah itu dulu developernya Griyo Mapan gitu. Cuman itu aja sih kenangannya. Nyambung ya. Gak ada apa-apanya. Iya. Masih di situ Pak? Enggak. Udah. Mbak Uri sehat ya? Sehat Pak. Sehat. Mungkin bisa lebih dekat ke mikrofon. boleh. Nah, oke. Baik. Dan hari ini menarik karena belum pernah ya kita bicara soal Properti ya. soal pengelolaan SDM SDM properti di ya. bidang properti. Ya, apa Bu Novi yang menarik kok tiba-tiba pengen wah ini ngundang ini aja teman-teman dari properti aja gitu. Selain karena memang topiknya belum pernah kita bahas ya. Iya. Jadi gini, kalau kita bicara tiga kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, papan gitu. Nah ini kan kebutuhan utama yang kemudian setiap orang dan terutama yang misalnya sudah berkeluarga atau batas ketika orang sudah mulai kerja, mereka pasti akan butuhkan ini Butuh kan rumah, ya? kayak gitu. Sehingga kemudian ya artinya berarti kan dengan jumlah penduduk yang makin meningkat seperti itu, maka kebutuhan akan rumah ini akan makin besar. Selain bahwa tadi ada yang rumah pertama, nanti ada yang rumah kedua, ke berapa, ke 10 gitu kan. Ada yang untuk investasi seperti itu. Nah ini kita rasanya kok menurut saya menarik untuk dibahas. Selain bahwa berapa minggu yang lalu ya, belum sebulan kami ada komunitas HR GDM SDM yang saat itu kita pertemuannya ada di salah satu perumahan Griyo Mapan Santoso gitu. Yang saya pikir ini kayak tempat hotel, ternyata ini perumahan yang klasternya sangat terbatas dan punya fasilitas kayak clubhouse Iya. yang lumayan kayak gitu Mas Aldi. Jadi ya ini bagus sekali lah kalau gitu kita bahas sekalian. Iya. Oke, saya tak ngulik-ngulik dikit tentang Griyo Mapan ya, developernya ya, Griyo Mapan Santoso. Kalau Mbak Uri bergabung di Griyo Mapan udah berapa lama? Sudah 2 tahun lebih sih Pak, 2 atau 3 bulanan. Saya masih Begitu baru ya? sih. Kalau Hitungannya masih baru. Hitungannya masih baru ya? Iya. Kalau kantornya sendiri Bertempatnya di mana gitu? Kita di Polisi Jasin Istimewa nomor 30. Kota Surabaya, seberangnya katedral situ loh Pak, gereja itu, yang itu ya? orang-orang taunya itu hotel, nah itu kantor sebenarnya kantornya kita. Sebelahnya? Yang coklat, yang warna coklat pojokan itu loh Pak, yang tikungan itu, nah itu kantornya persis di tikungan itu, yang dulu Bang Jatim itu? Bukan Bang Jatim ya? Belum lahir Pak. Habis depannya yang ya? ada yang jual anjing-anjing Bapak tahu? Ya itu belakangnya gedung tinggi. Gedung baru itu loh, gedung baru. Betul, jadi kita seberangnya 2019, katedral, betul. bukan deretannya katedral. Bukan. Oke, seberangnya. Oh, kantor di situ ya? Betul. Dari awal memang di situ? Enggak, jadi kita baru pindah di situ itu tahun 2019. Dulunya kita di Jalan Sulawesi. Kita pindah-pindah sih Pak. Terus kantornya. Sekarang menetap sudah di Oke, situ. kalau eksis di bisnis properti sudah sebagai developer udah berapa lama Mbak? 40 tahun ini. 40 tahun ya. Dan tadi Lama ya, Pak? Iya betul. Tadi spill sedikit, sekarang udah mulai generasi ketiga ya. Betul. Sekarang sudah generasi ketiga. Dulu foundernya namanya Pak Widodo Budiarto. Sekarang masih sudah ada beliau? Sudah sedo. Ya. Terus digantikan oleh Pak David. Pak David. Ya, Pak David. Terus ini sekarang sudah generasi ketiga kayak gitu anaknya Pak David. Proyek yang terakhir sekarang di mana Mbak? Proyek terakhir sekarang ada di yang kemarin Bu Novi datang itu termasuk salah satu proyeknya kita di Grand Peninsula Park. Terus ada Itu di mana itu? Di Surabaya Timur dekatnya UNERC.
Balik rumah sakit Oh. UNER. Oh, Yang di sana. ada kayak Jurassic Park lah itu kita. Itu Iya, terus iya, iya, ada jalan lagi ke The Avenue Mer, Kopi Kenangan Avenue Mer itu punyanya kita juga. Avenue Mer. Terus Central Park Mer yang deketnya Poltek Pelayaran Surabaya. Juanda itu ya. Belum, arah- yang Mer Pak, yang deketnya ini loh Pak, The Coffee Cup ID masuk. Nah, arah ke situ masuk. Yang 100 Polteknya, meter. oh Poltek Poltek itu. Pelayaran, ya. Oh ada di situ ya? Ada. Kita Oh. sudah ada 170-an rumah kali Pak yang di situ. Cuman dia enggak bisa ngeblok kayak Central Park Juanda. Kalau Central Park Juanda kan jadi membentuk dalam kayak lingkungan sendiri gitu kan. Oh, yang di itu Juanda enggak. yang Central Park tadi itu ya? Betul. Kalau yang di Mer itu kayak ya cuma satu deret gitu aja. Ya Gitu oke. sih. Itu kira-kira apa namanya bisnis yang dilakoni oleh PT Grio Mapan. Kita ke penelpon tah. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Ini kalau apa itu biasanya Hmm. kalau pendapat saya kalau beli rumah itu ya deket-deket sama mertua. Hmm. Jadi kalau ono apa-apa mertuane sakit, mertuane apa itu deket. Jadi seperti anak saya ini yang kawin, anak pertama kawin di Bangil, kawin sama orang Bangil. Ya dia ke Bangil, dekat-dekat orang tua, orang tua yang laki. Kalau nanti anak saya tanggal 26 Desember itu mau kawin, ya aku golek sing di daerah-daerah cedek omahku, tapi yang laki itu sudah beli rumah yang depannya SMA 1 di Sidoarjo. Oh, Jadi aneh, mungkin nanti- yang laki nggak mau deket sama bapak paling. Iya. Lah ya, Bapak suka ngomel-ngomel BE, enggak? iya. Iya. Makanya gitu. Jadi soalnya kalau ada apa-apa kan yang tahu tetangga malian. Ya kan? Makanya kalau saya ini harus membaik-baiki tetangga. Ada yang tetangga saya dekat itu mertuanya sana di Jakarta sana. Ya kan? Jadi kan repot, tapi dia baik sama tetangga. Masa arep lek tetangga ana apa-apa iku di alah sakarepe kono kok lek mati ya digelondongno di wae. Iya. Ya, Oke. jadi kan harusnya properti itu bikin yang tiap lingkungan itu bisa komplit, bisa kayak mertua, kayak anak, kayak anu. Jadi lek satu gitu angel, maksudnya angel juga lakunya kan gitu. Iya toh? Jadi Ya. harus ada Central Park cadangannya Juanda aja, ya. Pak. Kalau Juanda bisa tuh sederet Pak, mau Iya. tetangganya diajak boleh. Nah, RT RW semua lengkap di situ bisa Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemanasan ini. Kalau Pak Sumarwito bilang kalau beli rumah itu dekat sama mertua gitu ya. Kalau saya dulu awal-awal kalau pengen segera punya rumah harus dekat mana-mana. Iya. Ya tahu ke belakang deket kamar mandi, jalan sedikit kamar tamu, terus nah itu deket mana-mana. Itu cepet beli rumahnya. Ya oke. Nah kalau sekarang ada berapa Mbak yang SDM yang ada? Kalau di properti ini apa yang banyak? Kalau di proyek-proyek gitu kan semuanya bukan pekerja tetap ya. Betul. Jadi kita itu di subkontraktor Pak. Jadi tidak langsung under kita untuk pembangunan. Jadi Oh, kita, gitu ya? Ya betul. Kita ada tunjuk untuk ditenderkan untuk kontraktor-kontraktor yang memang itu berkompetensi di bidangnya. Karena kita sudah 40 tahun jadi kontraktornya ya rodok milih-milih. Karena posisinya kita mengedepankan kualitas sih Pak untuk. Tapi kalau di awal-awal dibangun sendiri pastinya ya ketika Dulu ya. Iya dulu, kan? betul. Pasti dibangun Dulu, sendiri ya. Eranya Pak Widodo dulu karena posisinya ya kayak si Pak Widodo ya sudah aku mau incas langsung di sini karena posisinya kalau dulu kan wis pokoknya tak cekel kayak gitu. Kalau sekarang enggak, kita lebih ke ada pengawas sih Pak, kayak supervisor lapangan yang mengawasi kinerjanya kontraktor di lapangan seperti itu. Jadi kalau dibilang struktur organisasinya Grio Mapan ini seperti apa, kalau
kata saya kurus karena posisinya kalau di manufaktur kan banyak ya Pak, maksudnya secara operasionalnya juga padat. Kalau di kita ya kalau yang paling banyak pastinya ada di tim project dan technical kayak gitu. Jadi kalau untuk tim di project ini setiap bagian pasti ada. Saya itu yang karyawan tetap ya? Betul. Jadi undernya Griomapan. Kalau Griomapan kantor dan lapangan itu 80 orang cuman Pak. 80 orang ya. Betul. Sudah all in. Sudah. Jadi ada yang lain security sih. Kalau security kan di luar itu ya, di luar outsourcing ya. Oh, enggak, kita handle sendiri, Okay. betul. Untuk yang pengawas terus kayak project-project itu yang paling banyak sih. Kayak gitu paling ya sekitar hampir 25 orang. Itu include yang 80 tadi bukan? Betul, include Pak. Include 80. Oh. Include, karena kita itu pembagiannya kalau di tim project itu kan kita kan ngawasi untuk kontraktor-kontraktor yang memang kerja dengan kita. Nah, itu setiap pengawas tuh punya kayak satu blok yang harus diawasi gitu loh Pak. Jadi enggak langsung kayak satu rumah satu orang gitu enggak. Jadi ya satu blok itu kayak 10 rumah atau 15 rumah gitu satu pengawas kayak kalau gitu. 80 sekian tadi itu semuanya under Mbak Uri? Ya, under saya, betul. Under gitu ya. Betul. Nah, yang menarik hari ini kita mulai saja dari apa tantangan terbesarnya begitu ya. Karena kan tadi ada orang proyek, ada apa kayak gitu. Nah, mereka ini orang-orang lapangan yang biasanya agak susah untuk dikendalikan ya, gitu. Betul sekali. Tapi ini bukan ajang curhatnya Mbak Uri, bukan loh. Enggak, ini kita bicara ya gimana Mbak? Ini ya profesionalnya teman-teman di lapangan ya memang mereka karena di lapangan ya Pak mungkin Pak kena hawa panas jadi gampang tersulut itu memang betul Pak, saya akui betul. Saya juga kayak gitu. Iya. Terus ini kan ada irisan tuh Pak, jadi mungkin saya tantangan terbesarnya adalah di komunikasi karena kita kan tidak dalam satu tempat ya Pak untuk berkoordinasi. Tim di kantor punya kepentingan, sedangkan tim lapangan juga punya kepentingan dengan teman-teman di kantor. Jadi sorry saya potong. Jadi yang anak-anak lapangan itu mungkin ngantor di proyek betul, ya, site lebih banyaknya di proyek ya. Betul. Jadi ketika teman-teman di lapangan itu kan ya pasti punya kepentingan dengan saya harus ada kebutuhan dengan tim di kantor. Tim di kantor tuh saya ambil contoh aja ya Pak, untuk tim arsitek ada beberapa yang di kantor, terus QS ada di kantor. QS itu quantity ya, jadi yang menghitung RAB kayak gitu ada di kantor. Terus ada admin proyek yang ngurus tagihan itu ada di kantor. Jadi mereka punya keterkaitan nggak bisa dipisahkan. Jadi kayak sama ada tagihan terkait kontraktor yang itu memang harus diopnam oleh tim lapangan ya, teman-teman lapangan harus ada report ke kantor. Nah ini yang komunikasi sih, jadi komunikasinya yang sering terputus mungkin ya. Jadi penyampaiannya ya kita sekarang ada handphone sih Pak, cuman beda lah sama ketemu tetap. Jadi kayak sama ada komunikasi dengan tim internal di kantor, terus ternyata ada ada perubahan spek, perubahan ini, akhirnya ada perubahan biaya juga yang timbul kayak gitu. Nah itu yang membuat kadang dari HR sendiri kayak ya cukup kesulitan karena posisinya mereka tidak ketemu. Kalau kita kan ada setiap bulan itu ada meeting. Jadi meeting HOD-nya, manajer-manajernya meeting itu untuk membahas isu-isu itu sebenarnya. Nah, dari tim di lapangan sendiri mungkin ya sudah tugasku selesai, sudah tak kasih ke kamu. Sedangkan yang di kantor ini ternyata masih butuh feedback lagi nih Pak untuk ini harusnya progresnya sekian. Tapi dari tim lapangan jatuhnya sekian, ini ada apa? Nah itu kan butuh komunikasi karena ketika kita maju ke direksi untuk minta tanda tangan untuk pencairan biayanya yang harus kita keluarkan betul, itu kan kita harus jelaskan, harusnya kan kita sudah ada KPS nih Pak, kayak bulan ini harusnya targetnya sudah berapa persen, ternyata kok enggak nyampe kayak gitu. Nah itu si kantor ini juga harus komunikasi, jadi timbal baliknya kadang rada bingung-bingung kayak ya sudah berarti harus ada kayak bukan pembetulan SOP ya, penyempurnaan SOP kayak gitu. Jadi dari case-case itu sih Pak. Jadi terus kalau seumpama yang tim di kantor itu kan
jumlahnya lebih sedikit ya Pak. Jumlahnya lebih sedikit itu tidak, teman-teman di lapangan itu kayak komunikasinya kadang susah, karena susah itu harus ini diselesaikan karena proyeknya kan jalan banyak ya Pak. Jadi kayak sama mama, teman-teman, saya ini belum selesai, ojo ditimpali lagi kayak gitu, ini selesaikan dulu. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin yang menjadi kendala saya awal dulu masuk. Terus akhirnya kita ada ya sejenis forum lah buat teman-teman, karena kalau enggak difasilitasi seperti itu ya akan tetap seperti itu nanti jatuhnya. Jadi kita ada ngobrol, terus kita ada bikin kesepakatan yang itu kita tuangkan di SOP untuk pembaruan SOP kayak gitu. Dulu tantangannya seperti itu. Terus mungkin tambahan kalau di lapangan itu karena kan hubungannya kita dengan pihak ketiga ini kan kontraktor ya Pak. Jadi kontraktor ini ya dengan jumlah orangnya yang mungkin terbatas juga ya Pak. Kayak kita ada masalah di lapangan juga kadang saling tunggu gitu loh Pak. Jadi sama kita ada kebutuhan apa, ternyata si kontraktornya harus waiting list dulu kayak gitu. Nah itu kendala kita karena kita hubungannya juga sama customer. Jadi kalau sama kita sudah janji A kok ini bleset, ya sudah pasti akan ada masalah timbul selanjutnya kayak gitu. Tapi sementara ini sudah bisa diminimalisir karena tim kita yang di lapangan juga komit untuk menyelesaikan itu. Wes mbuh ya apa caranya harus selesai karena posisinya kalau user atau customer yang ambil rumah di kita itu kan kebanyakan repeat order Pak. Jadi enggak cuman sekali beli terus habis itu selesai, enggak. Jadi ada yang beli 2, ada yang beli ini siapanya kayak gitu. Jadi kita jagain itu sih Pak, biar ya sudah kalau beli di Gramapan ini saya pasti safe kayak gitu. Kayak gitu sih Pak. Dari cerita Mbak Wuri tadi, paparan Mbak Wuri tadi, Bu Novi, nanti apa yang menarik juga untuk kita dalami nanti terkait dengan apa istilahnya mengelola SDM di properti ini. Iya. Kalau saya ngelihat tadi dengan situasi tuntutan pekerjaan yang seperti itu gitu, itu kan karena dengan deadline ketat kayak gitu kan. Terus dengan pekerjaan yang terutama kalau pihak developer berhubungan dengan subkontraktornya kayak gitu. Nah, itu tadi orang intinya gitu ya. Jadi tenaga kerja yang core-nya itu yang bagaimana kita menjaga supaya mereka tetap stay di perusahaan gitu, menjaga retensi mereka di perusahaan. Dan kalau saya ngelihat juga mungkin di beberapa posisi yang rawan di hijack, misalnya kayak project manager kayak gitu itu biasanya kayak gitu itu biasanya rawan untuk di hijack. Jadi bagaimana kita memastikan posisi-posisi tersebut itu tidak gampang beralih gitu Mas, karena itu kayak jabatan-jabatan yang core atau kunci untuk industri properti kayak gitu. Ya termasuk itu tadi nanti rekrutmennya mesti jeli kayak gitu kan Mas. Seperti itu antara lain kalau saya lihat ya sebagai orang di luar industri properti tentang kondisinya ini tadi. Terus kemudian kalau saya lihat juga karena pekerjaannya ini mungkin sifatnya kontrak-kontrak, jadi menjaga motivasi mereka kayak gitu Mas. Menjaga motivasi mereka artinya yaitu tadi dengan deadline, dengan tuntutan kualitas dan sebagainya. Terus mungkin juga ada tuntutan regulasi di mana misalnya keberlangsungan yang pakai istilahnya kayak SDG gitu itu kan ada gitu ya. Jadi ada kriteria misalnya harus dapat sertifikat apa gitu Mas, supaya kemudian kalau kita punya sertifikat itu maka ketika kita ikut tender yang lebih tinggi itu kemungkinan kita lebih dapat karena kita punya kelebihan yang lain atas proyek-proyeknya kita. Terutama yang katanya lingkungan lah ya. Iya, kaitannya dengan lingkungan. Iya, inian lingkungan. Oke. Baik, kita break dulu ya. Bu Novi dan Mbak Wuri, kita ke iklan dulu. Ya, kalau di sepanjang talk show ini ada backsound orang batuk itu bukan disengaja loh ya, tapi memang nggak bisa ditahan. Karena katanya ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan dalam hidup ini. Ya, yang pertama asap, yang kedua batuk, orang batuk. Yang ketiga tahu nggak Bu Novi? Orang jatuh cinta. Coba kalau anak-anak muda itu jatuh cinta, nggak bisa disembunyikan. Teman dekatnya pasti tahu kamu lagi jatuh cinta ya. Tapi kita nggak mau bahas itu. Oke,
Menarik saya melanjutkan Bu Novi tadi Mbak Wuri soal hijack-hijackan begitu ya. Betul. Nah, dari paparan yang disampaikan Mbak Wuri yang sudah bikin pusing Mbak Wuri selama 2 tahun di developer. Sebelum itu di mana? Saya sebelumnya Kantor di notaris? Oxford. Enggak. Saya tuh baru lulus kok, Pak. Oh. Notaris ini. Jadi masuk ke Griomapan saya sama kuliah. Sedang kuliah. Betul. Oke. Dulunya saya di Pasuruan. Di ekspor udang itu di Megamarin, terus geser ke outsource, terus di sini. Tapi kayaknya sih sudah lumayan panjang pengalamannya untuk menangani SDM yang di lapangan semua gitu. Iya. Iya kan? Saya orang betul. juga. Saya senang di lapangan, Pak, jujur aja. Nah, iya Pak. itu dia. Makanya saya pas administrasi enggak terlalu ini iya, ya. betul. Oke. Saya Nah, ada orang. nah tadi kan disampaikan begitu ya betapa ribetnya untuk menyatukan. Betul. Berarti proses rekrutmennya juga menjadi pertaruhan ya. Selain Betul. tadi dijawab Bu Novi, apa hijackan itu ada emang? Ada, Pak. ya? Ada, sangat terbuka sekali untuk kita. Termasuk orang yang mau hijack di hari kita juga ya bukan Sudah mudah, ngantri ya, ya. betul. Tapi kayaknya keniscayaan ya kalau bisnis jasa itu selalu hijack-hijakan ya. Di bank kan juga kayak begitu ya, Iya, asuransi. Betul. Iya kan? Oke, terus? Jadi kalau ya alhamdulillahnya sih Pak di turnovernya di Griomapan Griomapan. ini untuk posisi-posisi tersebut Aman. aman. Oh. 0. Berkat dirimu berarti. Diopeni. Lah ya berkat Mbak Wuri berarti ya. Iya. Oke. Jadi dikembalikan lagi ya Pak ke teman-teman bahwa di dunia properti ini ya tidak hanya yang kayak ya sekelasnya Griomapan ya Pak, ada yang lebih besar. Jadi teman-teman mungkin yang saya cerita dulu ini, ada yang menarik. Jadi karyawannya kita itu masa kerjanya itu luar biasa. 40 tahun ini ada yang masa kerjanya juga 40 tahun. Oh Pak. ya? Oh ya? Banyak Pak. Jadi masa kerjanya mereka ini ya saya bilang luar biasa karena posisinya saya masuk itu ternyata teman-teman di lapangan pun saya analisa bahwa mereka punya masa kerja yang cukup lumayan lama, jadi bukan cukup lagi sih lama. Jadi mereka ini antara wes nang kene ae atau ya sudah di sini memang posisinya yang enak, maksudnya enak dalam artian lingkungannya nyaman, terus dari benefit yang diterima dia mungkin merasa cukup ya. Mungkin kan ada yang seperti itu ya Pak, tapi ada juga yang mungkin di luar proyek ini. Saya kalau fokusnya kan ke tim proyek. Kalau tim proyek ini memang zero Pak saya, jadi turnovernya hampir enggak ada. Di departemen lain yang ada malahan yang itu saya pikir Di marketing mungkin ya? Iya betul, di marketing. Jadi kalau di marketing ini karena mungkin tawaran di tempat lain lebih wow kali ya Pak untuk komisi dan ininya mereka cabut kayak gitu. Jadi kalau yang di tim project ini ya sudah mereka bekerja atas benefit yang diterima itu mungkin sudah merasa cukup ya, alhamdulillahnya kayak gitu sih Pak. Tapi kalau untuk yang di project ini untuk hijack, dulu saya yang menghijack. Jujur ini. Jujur ya. Jadi saya dulu yang menghijack dari teman-teman project yang masuk saat ini sudah ada di Griomapan kayak gitu. Dari tetangga. Berarti tantangan terbesarnya untuk menjaga engagement, retensi karyawan itu lebih ke menjaganya harus menjaganya mau nggak mau upah ya. Betul. Salary ya. Betul. Ya, atau gimana Bu Novi? juga boleh. Ya masuk sih. Terus benefit lain ya. Orang-orang tuh saya tanya ya Pak, ketika memang saya ada survei seperti itu ya, kenyamanan itu mereka yang utama. Oh gitu ya. Apalagi usianya bukan usia yang seperti saya yang masih ingin mencari karir dan lain-lain Pak. Jadi usianya sudah di atas 40 tahun ke atas. Mereka sudah nyaman, maksudnya lingkungannya dia merasa sudah oke, teman-temannya baik, ya wes aku mau cari apa lagi, kayak gitu kebanyakan ya Pak. Kayak gitu sih Bu Novi. Ya, Bu Novi silakan. Kalau di beberapa tempat ini yang sempat saya ketahui bahwa menjaga retensi mereka itu antara lain dengan pemberian bonus lah. Kayak tadi dikatakan di OPN itu
bonusnya Iya. itu dikeluarkannya supaya kemudian tetap sesuai dengan produktivitasnya Mas Aldi. Jadi dikeluarkannya sesuai dengan progresnya proyek kayak gitu, sehingga kalau misalnya selesai berapa persen gitu pembangunan, nah ada bonus yang keluar. Nanti sampai kemudian prosentase sampai mungkin selesai pekerjaan. Jadi sampai penyerahan berita acara serah terima gitu. Nah itu akan ada juga proyek bonus yang jumlahnya cukup besar seperti itu. Jadi itu peran seperti itu, selain bahwa hal-hal dasar yang harus dipenuhi Mas. Kalau kita bicara tentang proyek ya kayak misalnya K3-nya kayak gitu, terus kemudian jaminan perlindungan atas ketenaga kerjaan biasanya keselamatan kerjanya itu juga diperhatikan. Terus cara yang lain lagi juga ini tadi dengan pemberian fasilitas-fasilitas misalnya rumah, kendaraan yang kayak gitu Mas Aldi, atau medical kayak gitu. Nah itu cukup efektif menurut saya karena kalau rumah kan ya mereka dipinjemi, maksudnya pakai, nanti kalau mereka keluar ya rumahnya tetap perusahaan. Terus juga misalnya fasilitas kendaraan. Terus medical kan juga kalau misalnya ada kasus saja gitu. Jadi tawaran-tawaran itu yang yang menurut saya bisa menjadi kompensasi untuk menarik mereka supaya mereka tetap stay. Gitu. Selain saya sangat percaya bahwa tadi lingkungan kerja yang sangat kondusif, terus komunikasi yang baik, itu yang membuat mereka itu bisa bertahan lama. Cuman kalau saya ngelihatnya seperti itu, justru sekarang tantangannya regenerasi, Pak. Iya, betul. Saya yang pusing ini. Regenerasi. Mereka waktunya pensiun ini ya apa ini ya? Gitu, kaderisasi terhadap jabatan-jabatan yang tadi kunci yang bahkan zero turnover-nya tadi. Kayak gitu, Mas. Jadi termasuk transfer knowledge-nya mereka supaya kemudian punya orang-orang baru, teman-teman baru yang kemudian bisa menggantikan posisi mereka kayak gitu. Iya, oke. Dan selain itu apalagi tantangan yang paling jadi masalah di mengelola SDM properti ini, Mbak Uri? Ya tantangannya itu sih Pak yang paling besar ya Pak saya. Terus mungkin kalau tantangan yang lain itu dari teman-teman karena kan ya tadi saya bilang usia ya Pak, tidak training lah ya, contoh aja kayak training kita harus ada training nih beberapa yang memang harus dijalankan. Sedangkan training itu memang membutuhkan kapasitas yang lebih untuk mereka ini harus belajar dalam artian ya sudah nanti karena kita ada tes, karena kalau BNSP kan pasti akan ada wawancara dan lain-lain ya. Itu kayak waduh Bu, engko lek gak lulus siapa ya? Belum dicoba kayak gitu. Jadi lebih ke motivasinya kayak sudah dicoba dulu, nanti kalau enggak lulus ya itu berarti wis parah kan. Nanti kita ujian lagi, kita belajar lagi, saya bilang gitu. Terus ya harus kayak tahap demi tahap itu kayak pelan-pelan kayak gitu sih Pak. Jadi memang harus diajak ngobrol kegunaannya untuk apa. Jadi untuk save pekerjaanmu, karena posisinya kalau pengawas di lapangan itu kan kompleks ya kebutuhannya, termasuk teman-teman yang listrik, terus teman-teman yang ngurus plumbing, pipa-pipaan dan lain-lain. Itu menurut saya cukup beresiko, karena beresikonya dalam artian apa? Karena kalau kamu nggak tahu spesifik, bisa kesetrum kayak gitu. Jadi nggak asal megang kabel terus kita nggak tahu ini dialiri listrik atau nggak. Paling nggak kalau kamu sudah tahu, oh ini ketika memang sama PLN sudah masuk, PDAM sudah masuk kayak gitu, yang harus dilakukan ini apa untuk memanage ini. Nah itu saya yang perlu ke teman-teman. Jadi yang teman-teman rasakan ini kayak, duh kok aku training kok gak lulus ya apa Bu, kayak gitu takut Pak. Jadi karena posisinya mungkin karena dulu Covid ya Pak, jadi training ini agak slow karena posisinya nggak bisa tatap muka kayak gitu. Kalau saya training senangnya tatap muka. Kalau tatap muka itu terus kamu langsung praktek, kamu langsung isok tahu mana yang case-casemu kayak gitu. Kalau online kan ya wis ngerungokno tok kayak gitu Pak. Saya ngerasa duh ini wis nggak efektif. Jadi saya pasti nyarikan training yang dia bisa datang langsung, dia bisa nanya sebanyak-banyaknya ya toh. Kamu bawa case ke sana tuh enggak apa-apa untuk kamu diskusikan, karena kan mereka punya tanggung jawab untuk sharing ke knowledge ke teman-temannya yang lain yang belum diikutkan training kayak gitu. Kayak gitu sih Pak. Jadi motivasinya terhadap kegunaan training, kegunaan pelatihan ini untuk apa itu masih harus dipupuk. Dipupuk karena
wis kesenangan kerja kali ya Pak, wis di lapangan wis Bu, wis sing nom-nom ae kayak gitu loh. Iya. Ini menarik ini ada pertanyaan begini. Sering terdengar banyak pekerja konstruksi yang terlibat proyek-proyek besar itu sering menghadapi kondisi yang kurang layak ya. Kurang layak itu misalnya gajinya masih belum UMR kayak gitu-gitu, terus kemudian keselamatan kerjanya juga minim, kontrak kerja pendek, yang intinya itu tidak memberikan keamanan kerja jangka panjang. Bagaimana kemudian di Griomapan kalau kita boleh belajar itu, atau bagaimana kemudian kalau kita tarik secara umum di industri properti, Mbak Wuri? Oke, itu dulu sudah pernah dilakukan, sudah pernah dilakukan oleh salah satu karyawan yang memang karyawannya kita. Terus ya dari situ sih Pak, karena saya kan menganalisanya kalau dulu di pabrik kan gampang ya Pak analisanya, karena posisinya kalau di pabrik ya wis ketika memang ada transaksi yang mencurigakan kita pasti akan audit kayak gitu. Kalau di seperti ini kan saya juga susah karena saya sendiri juga tidak fully di lapangan juga, tidak tahu di lapangan berjalannya kayak setiap harinya seperti apa dari teman-teman, terus tidak tahu juga yang dibicarakan teman-teman ini apa, karena kan posisinya kita ada target itu harus terpenuhi kan, kasarnya tidak ada makan siang gratis dulunya kan bilangnya kayak gitu. Nah di tempat di Griomapan ya Pak, saya cerita di Griomapan, takutnya nanti di industri lain beda. Jadi kalau di kita itu memang tidak ada seperti itu. Karena kita sudah ada tanda tangan fakta integritas yang memang itu konsekuensinya ya cukup lumayan ya Bu. Jadi kalaupun sampai ketahuan pun ya tergantung orangnya. Ya sepandai-pandainya tupai melompat ya pasti akan ketahuan juga, entah itu kapan ya Pak. Tapi kita sudah meminimalisir, dari Griomapan sendiri sudah meminimalisir bahwa fakta integritas ini adalah untuk pegangannya kita. Maksudnya pegangan semua karyawan harus tunduk sama fakta integritas yang memang mereka tanda tangani. Berkaitan dengan kontraktor yang kalau saya dikasih atau minta itu kan beda ya Pak konteksnya ya. Kalau dikasih, ketika kamu dikasih dalam bentuk makanan, saya boleh makan bareng-bareng. Saya bilang gitu, saya sudah sudah menormalisasi hal itu, karena posisinya kalau hal-hal tersebut saya ini mereka akan lebih kayak semakin dikekang gitu loh Bu. Jadi kalau semakin gitu dikekang ya mereka akan cari cara untuk ya apa aku cara melakukan kayak gini. Saya enggak mau. Kalaupun teman-teman dikasih makanan, ada syukuran peletakan batu pertama dan lain-lain dikasih, saya enggak apa-apa. Tapi kalau sampai dalam bentuk fresh money, terus apalagi teman-teman ngasih nomor rekening ke mereka, ya itu berarti ada. Maksudnya, apalagi kalau jet pribadi, wah. Aduh, siapa itu Pak? Kaesang ini. Kadoan ya. Kesasar. Nggak sampai dapat jet pribadi ya. Kalau dapat fresh money dan lain, saya memang tidak membolehkan. Bukan tidak membolehkan, melarang, karena posisinya kalau kayak gitu mereka akan saling sungkan. Maksudnya kalau sudah menerima kayak gitu ya wis lah, nanti tak lolosno ini kayak gitu. Jadi kayak ngerasa wis kayak di proyek lah Pak, ya sama aja sih kalau di proyek. Nah itu kalau dari sampai pun kalau ketahuan ya Pak, ya mereka pun sudah tahu konsekuensinya dan mereka tahu diri. Maksudnya harus tahu diri ya. Karena kalau ya teman-teman di lapangan ini menurut saya ya akan banyak yang mengiming-imini kayak gitu, pasti akan sangat banyak sekali. Dan dulu ada yang salah satu yang sudah saya keluarkan karena posisinya ya sudah fatal kayak gitu. Nah dari situ ya pas ketika saya masuk ya ketahuannya, jadi ya sekalian maksudnya nata SDM-nya untuk ngasih pemahaman bahwasanya ketika kamu minta atau kamu dikasih dalam bentuk seperti ini tuh kamu akan, mungkin kan mereka enggak mikir ya Pak, enggak mikir kalau seumpama ketika aku nerima ini tuh selain aku menikmati uangnya ya pasti aku akan
timbul rasa yang lain, maksudnya oh sakjane iki suruh bongkar, tapi karena aku sudah dikasih ya wis lah bene kayak gitu, jadi akan menormalisasi hal-hal yang tidak normal. Ya saya enggak mau, karena balik lagi usernya kita itu ya ada yang biasa aja, ada yang kritis, ada yang super kritis. Jadi kalaupun ada gongnya di belakang, maksudnya ketika memang bangunan itu tidak sesuai spek dan lain-lain, ya pasti ujungnya ke dia. Maksudnya kita akan usut sih, ini kenapa kok kamu lolos besimu ini kayak gitu. Jadi hal-hal akan tetap ketahuan Pak ketika memang serah terima tuh ketahuan masih. Karena kita ada QC Pak namanya. Jadi QC itu untuk ngecek oh bangunannya ini sudah oke untuk diserah terimakan, speknya sudah oke, ininya memang sudah siap, benar-benar siap. Ketika memang ada hal yang memang kayak fatal tapi kok enggak ini pasti lapornya ke HR kayak gitu untuk dicari tahu. Oke, baik. Mau komen Bu Novi? Ya ini tadi kan cara untuk menjaga integritas karyawan ya dengan ada fakta integritasnya supaya masing-masing ya pada tugasnya kayak gitu menjalankan fungsinya. Nah tapi saya yakin bahwa tadi itu kalau pada dasarnya pemenuhan kebutuhan dasarnya mereka ini sudah terpenuhi, artinya secara penghasilan tadi itu ya kita normatif gitu kan Mas. Terus kemudian seperti kita ketahui kalau proyek-proyek itu kan ada risiko kecelakaan cukup besar. Nah itu juga di cover yang seperti itu. Dan tadi kalau orang-orang yang cukup lama tadi saya pikir ya karena mereka juga sudah mendapatkan benefit yang lainnya, sehingga itu yang membuat bahwa proses mereka untuk tetap bertahan di perusahaan dan berkinerja optimal itu yang mendukung seperti itu gitu Mas. Oke. Kita ke break dulu, beberapa pertanyaan sudah masuk dari sahabat-sahabat Merkuri, tapi kita ke iklan dulu ya. Iya Mas. Oke, saya ke Pak Jovano. Selamat pagi Pak Jovano, terima kasih sudah bergabung ya. Bagaimana perlakuan yang diberikan antara generasi old, milenial, bahkan Gen Z yang ada di PT seusia Griomapan? Gensinya enggak ada. Gensinya belum ada, karena kebanyakan perusahaan yang memberikan perlakuan yang kurang baik pada karyawan yang sudah bergabung bertahun-tahun. Share five spots positifnya, maksudnya Griomapan gimana gitu. Kadang kan maksudnya ini mungkin kebanyakan perusahaan itu kalau yang udah bergabung bertahun-tahun itu kan udah dianggap nggak produktif gitu kira-kira ya. Sehingga perlakuannya lebih condong ke yang baru-baru gitu. Kira-kira sudah gitu. Berusia, sudah turun produktivitasnya. Mudah-mudahan saya nggak salah Pak Jovano ya. Kira-kira seperti itu. Monggo silakan. Oke, mungkin yaitu kalau yang Gen Z saya belum ada Pak. Jadi belum ya? Belum ada kita. Di marketing juga belum ya? Belum. Jadi ya rata-rata 26 lah. 26. Ya. Paling muda ya Pak segitu. Jadi kalau untuk dibilang yang old sama milenial ya Pak saya bilangnya pasti akan ada timpang ya maksudnya. Ini titik balik ya Pak. Jadi kalau teman-teman yang di lapangan itu kan kebanyakan old ya Pak. Terus untuk yang di kantor mungkin lebih ya kalau dibilang milenial ya enggak, ya tengah-tengahnya. Jadi kalau perlakuannya seperti apa gitu ya pertanyaannya tadi ya. Jadi memang ini PR saya juga sih Pak, jujur saja. Jadi untuk penyetaraan ini kan relatif ya Pak, karena kalau posisinya, kalau mungkin dari benefit yang diterima, saya merasa sudah oke, maksudnya sudah oke dengan yang diterima, dengan hasil kerja yang dihasilkan, saya merasa sudah oke. Tapi kalau untuk hal-hal lain yang memang itu decision maker ya, maksudnya kayak pengambilan keputusan. Kalau biasanya kan yang diajak diskusi dulunya kalau memang belum ada yang sepantaran sama saya ya yang old ini. Jadi yang senior. Ya, yang senior. Jadi yang senior pasti dulunya diajak diskusi dulunya. Terus ada orang-orang baru yang memang itu dengan kompetensi yang lebih ya. Saya bilangnya secara pendidikan ya Pak. Maksudnya pendidikan itu kompetensinya, terus dia dulunya kerja di bagian mana yang memang itu linear ya Bu, linear dengan dia masuknya ke sini. Kita kan juga mau ambil informasi ya, maksudnya
diskusi dalam artian kalau dulu di tempatmu itu seperti apa perlakuannya, karena kalau yang senior ini kan ya setahunya di Griyomapan wis bentuknya kayak gini. Nah sedangkan kita tuh kayak butuh masukan lah ya, butuh masukan dari teman-teman yang memang sama-sama di propertinya, terus sama-sama dari background yang kompetensinya lebih banyak ya, maksudnya lebih banyak. Dia sudah melakukan training ini, pasti kan yang lebih banyak bisa bercerita sih ini. Kalau yang senior ini kan memang menang pengalaman di lapangan ya. Iya. Jadi teman-teman itu ngerasanya adalah kok sekarang jadi kayak jarang diajak bicara. Jarang diajak bicara kayak gitu. Jadi kalau secara benefit yang diterima, insya Allah ya Pak, ini saya merasa itu cukup, karena secara bonus yang teman-teman terima pun akan ada perbedaan antara yang baru sama yang sudah senior kayak gitu. Kalau secara ngobrol ya itu sih Pak, untuk diskusi membuat keputusan itu kayak ya wes kayak mereka taunya beres, tapi kan kayak ketika memang keputusannya sudah harusnya tuh enggak begini menurut yang senior. Dia yang di lapangan, contohnya kayak gitu. Ini kan saya ada ini. Nah mungkin kayak gitu sih Pak yang membuat ketimpangan ya. Ini PR saya juga sih. Jadi ketimpangan yang di lapangan itu yang mungkin membuat teman-teman senior ini kayak kok gak dijak omong aku kayak gitu. Jadi kecemburuan sosial lah Pak, karena posisinya sing sering diceluk sing di kantor kayak gitu. Panggil di kantor kayak gitu. Diajak diskusi sama GM-nya kayak gitu. Jadi sementara itu sih Pak. Jadi, kalau penghargaan berarti sebenarnya tetap beda sehingga kemudian kalau itu yang tadi apakah yang senior karena produktivitasnya turun terus kemudian sudah dianggap turun terus kemudian diabaikan, itu enggak terjadi. Jadi lebih ke perasaan untuk dilibatkan yang semakin usianya semakin tambah semakin kayak sensitif. Baper. Dan sementara perusahaan kan butuh darah-darah segar gitu kan untuk perkembangan. Diskusi itu. Jadi kayak kita penyempurnaan SOP pun ya kita akan harus diskusi seperti itu. Kalau di lapangan wis dulunya kayak gini, ya sudah kayak gini jalan kayak gini. Sedangkan kita tuh harusnya ada pembaruan sistem. Kita biar bisa lebih baik lagi, karena itu pun juga kadang nggak diterima. Jadi bukan nggak diterima, pelan-pelan harus diajak bicara biar diterima kayak gitu. Jadi memang kayak gitu sih Pak. Ya kendalanya seperti itu. Bu Novi mau menambahkan? Kalau saya sih tadi itu persyaratan untuk mereka yang bekerja di properti itu kan cukup spesifik gitu ya. Jadi misalnya tentang yang berkaitan dengan kecepatan bertindak, fast respon kayak gitu. Terus kemudian analytical thinking, problem solving, time management seperti itu juga, termasuk juga kedisiplinan dan project management. Nah, mungkin itu tadi hal-hal yang seperti itu yang sudah sudah melekat di orang-orang lama yang senior. Nah, jadi sebenarnya kalau saya ngelihatnya dengan senioritas mereka dan dengan habit mereka bekerja sekian puluh tahun di perusahaan, tadi itu banyak hal tadi itu sebenarnya sudah sangat melekat. Nah, dengan orang-orang yang baru sebenarnya kita ini kan ngambil tren-tren yang baru, termasuk penggunaan teknologi yang sekarang ini nggak bisa dihindarkan dalam industri properti gitu Mas. Jadi kayak misalnya metode misalnya ngeringin tanah, terus apalah ngontrol ke progresnya proyek, terus misalnya beton itu ketika sudah diaduk dan dicor gitu, itu kan nggak bisa lama. Nah ini kan dengan adanya teknologi baru ini sebenarnya ini tadi yang senior itu sebenarnya belajar dari sana gitu Mas. Jadi menurut saya kalau itu komunikasinya baik, itu tidak akan terlalu mengganggu kondisi yang ada, karena masing-masing itu punya kelebihan dan kekuatan di bidang pekerjaannya, di pekerjaan itu, dan ini sama-sama yang dibutuhkan oleh bisnis properti kayak gitu Mas. Oke. Ini Pak Budi menanyakan, apakah PT Griyomapan juga menghadapi kendala perkembangan teknologi? Bagaimana cara menghadapi SDM yang kurang siap menghadapi perubahan ini? Gitu. Saya cerita dari programnya HR dulu ya Pak. Jadi
dulunya tuh kita absennya tuh manual pakai Finger itu loh Bu. Jadi ya jujur saja untuk beberapa surveyor itu memang nggak punya HP Android kayak gitu. Cuman kan saya harus memaksa harus pakai handphone untuk absen kayak gitu. Memang semuanya saya masukkan ke handphonenya masing-masing. Ya kalau menerima penolakan dari teman-teman, iya dulunya penolakan karena posisinya akan semakin gampang diketahui posisinya ada di mana kayak gitu. Entah hari ini masuk atau tidak masuk kan saya juga tidak pernah bisa lihat tuh Bu sama Mama. Oh dulunya Finger, ternyata saya tarik hari ini kosong kemana? Oh saya lupa Finger ya sudah saya juga nggak bisa ngapa-ngapain ketika memang minta tanda tangan ke atasannya ditanda tangani ya saya sudah diam aja. Maksudnya ke dia di situ atau enggak saya juga enggak tahu. Akhirnya saya pakai sistem lah Pak di HR itu memang semuanya terpusat dari situ. Kayak cuti, enggak masuk sakit, semuanya ada di situ. Terus clock in clock out jadi kayak absen berangkat maupun pulang. Titiknya pun saya sudah tentukan. Jadi kayak ya memang dipaksa untuk menggunakan teknologi ya. Dulunya saya ya sudah 2 tahun ini sih pakai. Jadi ketika memang saya masuk terus ada itu. Jadi ya agak susah payah. Maksudnya menjelaskan karena ya digitalisasi itu kan tidak mudah ya Pak bagi usia-usia yang memang itu sudah tidak pengen belajar sopo iki kayak gitu kan. Cuman itu ya memang saya paksa. Ya penolakan iya. Terus sampai ke Pak David pun iya. Jadi ya tidak apa-apa Pak. Nanti saya pelan-pelan ya harus sabar memang. Jadi kalau ini yang sederhana aja ya Pak, maksudnya ini kan ya untuk kebutuhanmu sendiri kayak gitu, bukan untuk kebutuhan perusahaan. Maksudnya kalau kebutuhan perusahaan lebih rumit lagi teman-teman, kita ada program di komputernya masing-masing kayak gitu. Nah itu kan ada penyesuaian ini, oh ini belum ngelink ke sini, ini harus dilingkan kayak gitu kan akan ada timbul item baru ini yang memang mereka harus, nah itu kan harus ngikuti semua. Arsitek betul gitu, jadi juga, ya. Dulu ada ini yang 2D, sekarang ada 3G, 2D, 3 dimensi. Sekarang wis banyak ya, sudah 4 lagi ya. Jadi kayak memang harus ngikuti posisinya. Ya teman-teman memang harus diedukasi. Edukasi dalam artian ya harus dari ya kita nyari orang yang memang kompetensinya ada di situ ya Pak untuk ngasih training ke mereka. Kalau yang di HR ya saya sendiri trainernya. Jadi kalau yang untuk urusan-urusan program dan lain-lain ya nanti akan ada konsultannya sendiri. Kita panggil konsultan, kita ada konsultan IT. Jadi ya memang beliaunya yang memang untuk ngasih training. Oh, ketika kamu sudah melakukan ini, kamu akan ke sini. Dulunya kan ke sini. Jadi kayak ngasih perbedaan kayak gitu. Oh, diulang lagi kayak gitu. Jadi sampai jadi bisa. Memang memang ya, harus sabar ya. Kata kuncinya memang harus sabar ya. Digitalisasi ini harus sabar sih Pak. Jadi dulu saya sekarang ada hotline juga. Hotline yang saya pakai kontak itu jadi kayak ada checklist birunya itu loh Pak, kayak punya BCA kayak gitu. Saya pakai itu. Itu pun juga bikin codingan untuk ucapan kayak gitu kan saya dulunya ya. Ketika memang menyerahkan ke yang usernya yang bersangkutan, ini ya apa caranya gawe kayak gitu. Jadi ya memang harus di training sabar. Iya, training sabar. Harus sabar intinya. Betul. Ya, oke. Baik, ini pertanyaan yang terakhir dari Pak Erwin. Dalam industri properti terutama di bidang konstruksi dan pengembangan proyek, biasanya jam kerjanya panjang, tekanannya tinggi. Bagaimana kemudian Griomapan menghadapi SDM yang kelelahan, stres, dan akhirnya terjadi penurunan kinerja? Apakah memang terjadi seperti itu di lapangan atau mungkin memang sudah ada aturan-aturan yang mengatur? Kira-kira kalau belajar dari Griomapan gimana? Jadi kalau di Griomapan ada kalanya memang jam kerjanya panjang, bukan yang sampai besok ketemu pagi itu enggak Pak. Jadi kan kita kan sampai Sabtu ya kerjanya Pak. Jadi untuk teman-teman di lapangan itu ya sama jamnya kantor sama. Cuman kalau sama ngecor kayak gitu ada pekerjaan yang itu memang menurut harus kondisi, betul. Jadi kayak harus lama sampai nanti jam 7 seperti itu. Jam 7 malam ya Pak. Kayak gitu ya memang ketika ada itu kan sudah kita prediksi Pak. Kita sudah menghitung. Kita akan lembur tuh
hari apa aja, kapan aja. Nah itu kita sudah prediksikan itu. Jadi enggak yang kayak apa? Dadakan tuh enggak. Jadi kayak kita sudah tahu akan jadwal ngecor ini kapan. Karena kan mereka harus bersurat ke kita Pak untuk ada jadwal ngecor tanggal sekian sampai sekian kayak gitu ya. Memang targetnya saat gitu. Jadi Bu saya hari ini pulang jam 7 ya sudah. Biasanya saya ngasih makan. Maksudnya untuk kan pulangnya jam 4 sudah beli makan nanti kirim kantor seperti itu. Jadi selain upah lembur ya Pak, jadi ada perbedaan itu. Jadi teman-teman di lapangan ya sudah beli makan ya sudah ya, karena kan nggak sendirian Pak jaganya Pak, sama tim pengawas yang lain. Jadi ya sudah makan, terus nanti Bu jam 7 lembur, iya ya kalau jam 7 lembur saya harus bayar lemburnya apa Pak? Ya dibayar. Tapi biasanya memang kalau orang-orang yang biasa kerja di properti sudah sangat tahu gitu ya, sangat tahu bahwa setiap hari sudah sangat tahu siklus pekerjaannya seperti itu gitu. Dan nanggapin yang tadi penggunaan teknologi itu sesuatu yang sekarang ini tidak bisa terelakkan. Karena apa? Ya developer yang mereka ini punya kecepatan penyelesaian proyek, terus kemudian itu nanti bisa pengaruh ke harga, ke biaya. Itu kan yang membuat nilai kompetitifnya dia gitu loh Mas gitu. Jadi mau nggak mau itu tadi kalau memang susah ya harus dijalanin, karena kalau enggak ini tadi monitornya akan menjadi lebih susah kayak gitu. Karena termasuk kategori ketika misalnya kita memberikan bonus itu bisa juga dari itu tadi dari kinerjanya, dari indikatornya misalnya ketepatan waktunya, kualitasnya, kualitas bangunan yang dihasilkan, terus kemudian efisiensinya gitu. Nah itu yang kayak gitu itu yang dihitung dan ini sekarang menjadi sesuatu yang memang harus dilakukan kayak gitu Mas. Iya. Oke. Menarik ya. Wah, sayang waktu kita memang sudah terbatas sekali. Tapi sebagai closing statement Mbak Wuri, dari sekian diskusi kita begitu ya. Mungkin ini didengarkan juga oleh teman-teman dari bisnis properti juga yang pengen belajar banyak dari Griyo Mapan. Apa yang paling menarik dari mengelola pengalaman Anda, pengalaman untuk mengelola strategi mengelola SDM di bisnis properti? Oke, mungkin kompleksitasnya kompleks sekali ya Pak. Jadi urusannya kita kan tidak hanya dengan karyawan. Kalau saya ya Pak, jadi kita tuh selain bangun ya kita ngurusi after sales-nya. Cuman waktunya terbatas ya, jadi saya tidak bisa cerita banyak. After sales-nya tuh kita juga handle. Jadi benar-benar sampai user tuh benar-benar aku beli di Griyo Mapan itu aku save sampai kapanpun kayak gitu. Jadi sama mama, kita kayak kemarin ada beberapa case yang memang kayak PDAM-nya di Sidoarjo itu mati kayak gitu. Ya kita susah payah untuk menghubungi PDAM untuk biar customer yang di CPJ di Central Park Juanda ini bisa terpenuhi kebutuhan airnya. Jadi ya after sales-nya seperti itu, karena mereka kan mengeluarkan biaya pasti kan dia punya ekspektasi ketika aku bayar itu aku akan dapat apa ya, itu kita yang harus lakukan kayak gitu. Jadi banyak yang memang orang-orang mungkin tidak semua properti ya Pak seperti itu. Jadi after sales-nya itu yang kita sebenarnya cukup lumayan, tantangannya cukup lumayan besar untuk menjaga nama baiknya perusahaan ya betul. Jadi meskipun bangunanmu baik tapi kok nanti SDM-mu yang menghandle untuk after sales ini tidak punya jiwa customer service itu kamu juga podo ya bakal mati. Betul. Artinya berhasil menjual itu bukan akhir ya. Betul. Tapi justru menjadi awal, karena setelah itu maintain-nya itu supaya mereka repeat order dan segala macamnya. Karena gitu ya. Itu saya cerita yang tadi di awal memang kebanyakan repeat order, maksudnya percaya. Jadi yang ini tadi sudah customer pertama, nanti insya Allah repeat order. Iya. Masih banyak Pak. Masih banyak ya. Uangnya tinggal sedikit. Rumahnya masih banyak, uangnya tinggal sedikit Bu Novi. Rezekinya datang. Iya. Oke. Baik. Sekarang Bu Novi, apa yang bisa disimpulkan dari strategi mengelola SDM di properti ini Bu Novi? Iya,
Jadi kalau saya lihat tadi itu hal yang kritis menurut saya itu tadi kita bagaimana meretensi jabatan-jabatan kunci. Nah untuk jabatan-jabatan kunci ini apalagi kalau tadi itu dari ceritanya sudah 40 tahun terus kemudian banyak yang sudah senior, maka ini tadi bagaimana menyiapkan kader-kadernya yang dimana mungkin sekarang bisa tandem gitu ya. Jadi kayak job shadowing kayak gitu, tandem untuk satu jabatan yang misalnya satu project manager. Nah ini harus punya kayak backup gitu yang kemudian mereka diharapkan akan bisa tune in kayak gitu. Nah ini kan juga akan sangat baik kalau kemudian perusahaan misalnya punya project-project yang cukup banyak sehingga kalau saat sekarang ini yang senior masih tetap stay di sana nggak apa-apa, tapi yang ini membackup ini akan punya skill yang sudah cukup oke, sesuai dengan harapan atau kualitas yang diminta oleh Griyo Mapan sehingga mereka bisa spreading di banyak project. Selain yaitu tadi untuk apa kalau misalnya yang senior ini misalnya sudah pensiun atau ada kendala kayak gitu Mas Aldi. Baik. Nah, kegiatan dari ini sendiri sudah Messi sendiri ya. langsung lihat ke Kevin ini Kevin sudah Tugas ini. saya sudah. Ya gitu. Jadi ini nanti kita tetap masih buka untuk pelatihan dan sertifikasi. Nanti di 21 September pelatihan dan sertifikasi training of trainer, 28 September pelatihan dan sertifikasi public speaking dan sekretaris, serta nanti di Oktober akan ada MSDM, Public Relation dan Pelayanan Prima. Ini semuanya pelatihan dan sertifikasi yang BNSP. Tadi kalau cerita Mbak Wuri cerita bahwa ada kompetensi-kompetensi memang harus dapat sertifikat BNSP. Nah ini juga ini jabatan-jabatan tertentu memang sebaiknya harus punya sertifikasinya yang juga diakui oleh negara sehingga kemudian kita sebagai pengguna tenaga kerjanya juga merasa bahwa orang-orang kita kompeten dan juga sudah diakui. Iya. Mbak Wuri tinggal menyimpan saja nomor telepon 0811 340 5557 ya. Oke, Mbak Wuri Handayani SHMKN Head of Human Resources Development PT Griyo Mapan Santoso. Terima kasih banyak Mbak Wuri. Terima kasih Pak. Salam Saya untuk sudah diundang di sini. Salam untuk teman-teman di Griyo Mapan. Sukses selalu terus Terima ya. kasih Pak. Ya, oke. Bu Novi terima kasih. Terima kasih Mas Kita Haji. ketemu minggu depan ya. Ya. Oke. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah join di program ini. Sampai ketemu dalam Talkshow Solusi SDM minggu depan. Sampai jumpa.